Di konten sebelumnya kita kan udah ngangkut tebon dan janggal jagung dari lahan kan. Kali ini kami mau sharing tentang bagaimana sih cara ngolah bahan-bahan tersebut yang mungkin saat ini bisa dibilang sebagai limbah menjadi olahan pakan ternak yang murah dan efisien. Oke, simak terus sampai akhir video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Albasit Farm. Semoga teman-teman peternak di sini dalam keadaan sehat selalu. Waduh, saya lemu-lemu sing duwe ya melu lemu. Jadi pada video kali ini kami mau mengolah bahan limbah dari tebon jagung yang kami angkut kemarin untuk bikin silase ya teman-teman. Sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu silase, jadi silase itu ya sederhananya semacam pakan hijauan untuk ternak yang diawetkan dengan cara disimpan dalam wadah yang kedap udara sehingga terjadi proses fermentasi dalam keadaan tanpa udara. Tujuan dari pembuatan silase yaitu untuk menyimpan atau menampung persediaan pakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya pas keadaan cuaca lagi kering, susah rumput, atau juga misalnya pas lagi musim hujan, dimana pas hujan itu kan rumputnya basah dan ternak seringnya cenderung gak doyan kan. Oke, kurang lebih konsep sederhananya kayak gitu ya teman-teman tentang silase. Selanjutnya, apa aja sih bahan-bahan yang dipakai buat bikin silase? Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat silase itu ada macam-macam teman-teman. Bisa juga dari limbah pertanian, misalnya dari tebon jagung, janggel, atau bisa juga pakai belungkang loh. Teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi tebon jagung itu batang dari pohon jagung ya teman-teman. Sedangkan janggel itu bonggol dari jagung yang udah dipipil. Dan belungkang itu batang pelepah kelapa ya teman-teman. Oke, selain bahan utama tersebut, teman-teman juga bisa nambahin bahan pelengkap. Misalnya kayak odot, rumput pakcong, indigo vera, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang lainnya teman-teman. Kalau bisa sih jangan dari satu bahan aja ya. Sebenarnya sih ya nggak apa-apa sih dari satu bahan, tapi nanti nutrisinya ya cuma sebatas dari bahan yang digunakan itu aja kan. Nah, di video kali ini kita mau bikin silase dengan bahan dari coporan tebon, janggel, odot, indigo vera, lalu ditaburi dengan belungkang giling. Sebelumnya kita bongkar dulu tebon jagung dan belungkangnya ya teman-teman. Nah, belungkang ini keistimewaannya mampu mengkondisikan pakan yang banyak kandungan airnya teman-teman, seperti odot dan pakcong menjadi pakan domba yang bagus. Jadi kohenya itu nggak banyak teman-teman. Nah, karena kotorannya nggak banyak, jadi kandang dan dombanya itu jadi bersih-bersih teman-teman. Seperti biasa, pertama kita chopper dulu semua bahan-bahan tersebut ya. Kebetulan untuk belungkangnya kami masih punya banyak stok yang udah dichopper lembut. Buat teman-teman yang minat dengan belungkang giling yang udah lembut ini, bisa kok order di Albasit Farm melalui kontak di kolom deskripsi pada video ini ya. Atau mau datang langsung ke Albasit Farm, monggo pinara. Oke, kita chopper dulu tebon jagung dan hijauan pelengkapnya teman-teman. Kami choppernya pakai model yang kayak gini ya. Jadi untuk proses nyopper sampai ukuran lembut ya lumayan sabar karena mesinnya kecil teman-teman. Setelah tebon jagung, odot dan indigo vera ini dichopper, lalu kita aduk dulu sampai merata. Setelah itu langsung kita masukin dulu chopperan dari tebon dan hijauan pelengkap ini ke dalam tong ya. Oh ya, selain menggunakan tong yang kayak gini, teman-teman juga bisa menggunakan plastik silase ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan plastik silase, pastikan chopperan belungkang dan tebon jagungnya udah terchopper sampai lembut ya teman-teman. Karena misal ada yang masih panjang dan tajam, bisa-bisa bahan itu nanti bikin wadah plastik silasenya jadi bolong teman-teman. Nah, kalau udah bolong pastinya kan bocor, sehingga bikin silasenya bisa-bisa gagal teman-teman. Oke, lanjut lagi. Setelah kita masukkan tebon, odot dan indigo vera ini sebagai dasar, lalu kita masukkan chopperan belungkang yang udah lembut ini di lapisan atasnya ya, sampai lapisan bawahnya itu tertutup rata. Setelah itu kita masukin lagi tebon, janggel, dan hijauan pelengkapnya. Lalu ditutup lagi belungkang giling. Oh ya, kalau tongnya udah penuh jangan lupa untuk dipres dulu ya. Kamu bisa ngepres manual dengan cara diinjak kayak gini nih.
Tujuannya yaitu biar di dalam tong ini hampir nggak ada kayak rongga udara gitu, dimana udara ini bisa nyebabin adanya aktivitas bakteri yang bisa bikin si lasa ini jadi busuk teman-teman. Dan ulangi terus sampai tong ini terisi penuh dan lapisan atasnya dikasih belungkang giling sampai tertutup rata ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang nyari atau bertanya-tanya, kok nggak pakai molase dan probiotik ya? Jawabannya betul, emang si lasa ini kami nggak pakai molase dan probiotik sama sekali ya teman-teman. Kalau menurut kami sih kandungan manis dari molase itu udah ada di belungkang ini, jadi ya udah alami aja, nggak perlu tambahan molase teman-teman. Dan juga belungkang giling ini berperan sebagai alternatif pengganti dedak atau bekatul ya teman-teman. Dimana dengan menggunakan belungkang kayak gini, biaya operasionalnya lumayan kerasa jauh lebih irit teman-teman. Kalau kata pekadik atau tukang ngarit sih, wah lek ngene iki ngarit apa ora ngarit ya tetep aman. Oke lanjut. Setelah itu tongnya ditutup dengan rapat ya. Karena ini klemnya nggak tahu ada di mana, jadi kami nambahin plastik biar lebih rapat nutupnya teman-teman. Lalu tong ini bisa disimpan dulu. Dan sebisa mungkin ya, kalau emang belum buat dikasihkan ke domba, jangan dibuka dulu. Karena jika dibuka, otomatis lasa ini kan langsung kemasukan udara, di mana udara tersebut bisa menjadi perkembangan bakteri pembusuk di dalam tong ini. Jadi sekali lagi, kalau emang belum buat langsung dikasihkan, sebisa mungkin jangan dibuka dulu ya, oke? Berdasarkan pengalaman di Albasit Farm, domba bakal makannya lahap setelah tong ini nginep minimal 3 hari ya. Kalau langsung dikasihkan, nggak tahu kok kayak kurang mau makan gitu loh dombanya. Apakah teman-teman di sini punya pengalaman yang sama atau bisa menjelaskan ini kenapa? Silahkan bisa komen di kolom komentar ya. Oke yuk langsung aja kita kasihkan si lasa dari belungkang yang udah mateng buat pakan domba. Kita kasih dulu mulai dari deretan merino ini ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri kan, merinonya pada rebutan. Jadi untuk si lasa yang kami berikan ke domba ini kurang lebih ya udah nginep sekitar 3 hari teman-teman. Oke, ini merinonya udah kita kasih semua ya. Kita geser ke bagian deretan teksel. Oh ya, ini juga ada sulfok teman-teman. Sulfoknya lumayan galak sih. Tuh kan, galak teman-teman. Nah, ini yang deretan teksel sama Garut ya teman-teman. Oke, kita kasih makan dulu nih. Terakhir ini juga ada indukan teksel dan merino sama cempenya. Jadi pada video ini poin yang ingin kami tekankan yaitu ternyata banyak loh bahan-bahan di sekitar kita yang mungkin sejauh ini masih disebut sebagai limbah atau nggak terpakai. Bahan tersebut bisa jadi pakan alternatif misalnya seperti tebon, janggal jagung, dan belungkang. Dan pastinya bahan-bahan tersebut lumayan melimpah dan juga sangat menekan biaya pakan jadi lebih irit ya.
Di sisi lain, dengan kayak gini juga jadi membuka lapangan pekerjaan teman-teman bagi mereka yang mau ngumpulin belungkang. Jadi yang tadinya nggak dimanfaatin jadi berdaya guna dan ada nilai ekonomi tersendiri. Dan ya semoga menjadi keberkahan bagi semuanya teman-teman. Bila terdapat kesalahan informasi pada video, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.